Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita praktek menterjemah agar materi kita tidak lupa, kita murojaah, kita ulang. Kemarin kita sudah menyelesaikan huruf ya. Sekarang kita ke isim. Silakan dibuka halaman 25, buku tamyiz halaman 25 bab isim. Alhamdulillah. Baik. Halaman 25 bab isim ya. Kita mulai. Ciri-ciri isim. Lagunya 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al dan mamimun diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Nah, sebelahnya tasrif isim 2, 3. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun fa'ilan fa'ilaini fa'ilina fa'ilatan fa'ilataini fa'ilatin fa'ilin fa'ilaini fa'ilina fa'ilatin fa'ilataini fa'ilatin. Kebet halaman sebelahnya bab fi'il ya. Ciri-ciri mudhari' berawalan 2, 3. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya yutatu aunanu. Ciri-ciri mudhari' berawalan ya yutatu aunanu. Tasrif fi'il mudhari' yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'uluna af'ulu af'uluna af'ulu. Di sebelahnya ya, ciri-ciri amar berakhiran
dua, tiga. Allahu lilana, Allahu lilana, Allahu lilana, Allahu lilana, Allahu lilana, Allahu lilana, Allahu lilana. Ciri-ciri amar, tasrif fi'il amar. Dua, tiga. Uf'ul uf'ula uf'ulu, uf'uli uf'ula uf'ulna, uf'ul uf'ula uf'ulu, uf'uli uf'ula uf'ulna, uf'ul uf'ula uf'ulu, uf'uli uf'ula uf'ulna, uf'ul uf'ula uf'ulu, uf'uli uf'ula uf'ulna. Sebelahnya ya. Ciri-ciri madhi berakhiran. Dua, tiga. La lalu tanatatuma, tumti tumatun natuna tuna. La lalu tanatatuma, tumti tumatun natuna tuna. Tasrif fi'il madhi. Dua, tiga. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum tum tum tum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Sebelum ke sebelahnya, sekedar untuk mengingatkan kembali tadi bab fi'il. Kalimat fi'il kalau dalam bahasa Indonesia, sekedar mengingatkan, adalah kata kerja ya. Kalimat fi'il adalah kata kerja, kata yang menunjukkan aktivitas ya. Seperti membaca, menulis, makan, minum, itu dalam bahasa Arab namanya kalimat fi'il atau kata kerja. Kemudian kata kerja atau kalimat fi'il dalam bahasa Arab dibagi tiga. Ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan waktu, sekarang atau akan datang gitu ya. Saya sedang menulis, saya akan menulis, itu fi'ilnya fi'il mudhari ya. Ya, sama dengan bahasa Inggris itu seperti tenses gitu ya. Ini menunjukkan makna sekarang atau akan datang, itu berarti present atau future kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu fi'il mudhari ya, kata kerja yang menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Kemudian fi'il amar itu adalah kalimat perintah ya. Kata kerja yang menunjukkan makna perintah, itu namanya fi'il amar gitu ya. Imperative sentence kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalimat perintah ya. Uktub, tulislah. Nah, itu namanya fi'il amar ya. Uskut, diamlah ya. Idhab, pergilah. Unsur, tolonglah. Nah, itu namanya fi'il amar dalam bahasa Arab ya. Kalimat yang kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Yang ketiga fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan makna lampau ya, atau telah kan gitu ya. Qala nabiyyu, telah bersabda Nabi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala ya. Dhahaba, dia telah pergi. Nasoro, dia telah menolong. Itu namanya fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Simple past kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, yang menunjukkan mana telah
atau lampau. Ya, sekedar mengingatkan ya. Jadi kalimat fi'il adalah kata kerja ya, kata yang menunjukkan aktivitas. Kalau tadi sebelum fi'il adalah isim. Kalimat isim itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata benda gitu ya. Buku, meja, nama orang gitu ya. Itu namanya kata benda atau kalimat isim ya. Baik, selanjutnya kita nyanyikan yang sebelahnya. Ya, sebelahnya fi'il ya. Tasrif fi'il mudhari beserta dhamirnya. Dua, tiga. Yaf'alu dhamirnya huwa. Yaf'alani dhamirnya huma. Yaf'aluna dhamirnya hum. Taf'ulu dhamirnya hiya. Taf'ulani dhamirnya huma. Yaf'alna dhamirnya hunna. Taf'ulu dhamirnya anta. Taf'ulani dhamirnya antuma. Taf'uluna dhamirnya antum. Lina dhamirnya anti. Taf'ulani dhamirnya antuma. Taf'ulna dhamirnya antunna. Afulu dhamirnya ana. Nafulu dhamirnya nahnu. Afulu dhamirnya ana. Nafulu dhamirnya nahnu. Selanjutnya yang tengah ya. Tasrif fi'il amar beserta dhamirnya. Dua, tiga. Uf'al dhamirnya anta. Uf'ala dhamirnya antuma. Uf'alu dhamirnya antum. Uf'ali dhamirnya anti. Uf'ala dhamirnya antuma. Uf'alna dhamirnya antunna. Uf'ala dhamirnya antuma. Uf'alna dhamirnya antunna. Sebelahnya lagi fi'il madhi ya. Tasrif fi'il madhi beserta dhamirnya. Dua, tiga. Fa'ala dhamirnya huwa. Fa'ala dhamirnya huma. Fa'alu dhamirnya hum. Fa'alat dhamirnya hiya. Fa'alat dhamirnya huma. Fa'alna dhamirnya hunna. Fa'alta dhamirnya anta. Fa'altum dhamirnya antuma. Fa'altum dhamirnya antum. Ti dhamirnya anti. Fa'altum dhamirnya antuma. Fa'altun dhamirnya antunna. Fa'altu dhamirnya ana. Fa'alna dhamirnya nahnu. Fa'altu dhamirnya ana. Fa'alna dhamirnya nahnu. Ini apa maksudnya? Yang namanya tasrif itu artinya perubahan bentuk kata kerja.
Ya. Sebagaimana tensis gitu ya. Perubahan bentuk kata kerja itu dipengaruhi oleh waktu dilaksanakannya pekerjaan itu dan juga dipengaruhi oleh siapa yang mengerjakan pekerjaan itu. Sementara yang namanya dhamir itu namanya kata ganti benda atau kata ganti pelaku. Kalau dalam bahasa Inggris itu pronoun gitu ya. Nah, huwa berarti menunjukkan pelakunya orang ketiga, satu orang laki-laki, namanya dia. Huma, dua orang laki-laki. Hum, mereka, ya, banyak laki-laki. Ya. Hiya, dia satu orang perempuan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau seumpamanya fi'il madhi, fa'ala, domirnya huwa. Fa'ala telah mengerjakan, siapa yang telah mengerjakan itu? Huwa, dia satu orang laki-laki, begitu. Ya, sekedar untuk mengingatkan ya. Jadi domir itu adalah menunjukkan pelakunya ya, kata ganti benda atau kata ganti pelaku. Siapa yang melakukan pekerjaan itu, itulah domir ya, pronoun kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Baik, selanjutnya ngebet ke halaman berikutnya yang terakhir ya, mujarrad ya, kita nyanyikan mujarrad. Mujarrad. 2, 3. Mujaran, mujaran, bukan awalan. Mujaran, mujaran, bukan sisipan. Mujaran, mujaran, bukan akhiran. Setiap isim punya mujarrad, setiap fi'il punya mujarrad, tapi huruf tak punya mujarrad, tapi huruf tak punya mujarrad. Awalan, awalan, mamimu ya yutatu, aunanu, aiin ista, itulah awalan. Aiin ista, itulah awalan. Sisipan, sisipan, tasydid tada, tala tada, tala, itulah sisipan. Tada, tala, itulah sisipan. Akhiran, akhiran, baca sendiri. Akhiran, akhiran, baca sendiri, baca sendiri. Biar kamu ngerti, harus dibaca. Biar kamu bisa. Mujarrad itu artinya kata dasar atau akar kata. Kenapa kita perlu mempelajari mujarrad? Mujarrad ini fungsinya adalah agar kita lebih mudah mencari kata di dalam kamus. Kita dalam belajar bahasa apapun pasti butuh kamus, dan untuk membuka kamus itu ada ilmunya ya. Bahasa Indonesia juga sama begitu. Contohnya, kita menemukan kata dalam bahasa Indonesia pembacaan ya. Pembacaan itu artinya apa? Kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk mencari kata pembacaan, kita harus tahu kata dasarnya ya. Kalau kita cari dengan awalan P, karena pembacaan awalnya P, kita cari dengan awalan P, nggak akan ketemu ya. Kita harus tahu kata dasarnya, akar katanya apa. Pembacaan kata dasarnya adalah
baca. Berarti dicari dengan awalan B. Cari dulu kata baca, setelah itu di bawah kata baca akan muncul turunannya. Pembacaan, dibacakan, bacalah, dan seterusnya. Begitu pula dalam bahasa Arab. Kalau kita mencari sebuah kata di dalam kamus, harus tahu kata dasarnya dulu. Ya. Seperti halnya apa? Ya. Yasjuduna. Kita cari di kamus dengan awalan ya, nggak akan ketemu. Kalaupun ketemu lama, kan gitu ya. Yasjuduna, kata dasarnya apa? Sajada. Nah, gitu. Berarti dicari dengan awalan sin, baru nanti ketemu sajada. Turunan dari kata sajada akan muncul yasjuduna, tasjuduna, usjud, masjid, dan seterusnya. Ya. Nah, kata dasar itu kata yang belum mendapatkan imbuhan. Imbuhan itu ada di awal, namanya awalan. Ada di tengah, namanya sisipan. Ada di akhir, namanya akhiran. Itu namanya imbuhan, gitu ya. Nah, mujarrad atau kata dasar itu yang belum mendapatkan imbuhan. Ya. Baik, sekedar untuk mengingatkan kembali itu ya tentang mujarrad. Baik, sekarang kita kembali praktek menterjemah. Sebelum menterjemah ayat baru, kita baca sama-sama ayat yang minggu lalu. Ya. Saya baca Arabnya, jenengan baca bahasa Indonesianya. Minggu lalu kita ayat 153 sampai ayat 157. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ista'inu, kalian mohonlah pertolongan. Ya. Bi, dengan asobri, sabar, wa, dan as-solati, solat. Inna, sesungguhnya Allah ma'a, beserta as-sabirina, orang-orang yang sabar. Wa, dan la, janganlah taqulu, kalian mengatakan li, kepada man, orang yang yuqtalu, dia dibunuh, fi, di dalam, sabili, jalan, Allahi, Allah, amwatun, orang-orang yang mati, bal, bahkan, ahyaun, orang-orang yang hidup, wa, dan lakin, akan tetapi la, tidak, tash'uruna, mereka menyadari. Nah ini contoh tash'uruna, kata dasarnya apa? Sya'aro, taknya itu awalan, una itu akhiran ya. Baik, selanjutnya wa, dan la, sungguh, nabluwanna, apa? Kami benar-benar menguji kum, kalian, bi, dengan syai'in, sesuatu, min, dari al-khawfi, rasa takut, wa, dan al-ju'i, rasa lapar, wa, dan naqsin, kekurangan, min, dari al-amwali, harta, wa, dan al-anfusi, jiwa-jiwa ya, wa, dan ats-tsamarati, buah-buahan, wa, dan basyir, berilah kabar gembira, as-sabirina, orang-orang yang sabar, alladzina, orang-orang yang idza, jika, asobat, menimpa, hum, mereka, musibatun, musibah, qalu,
mereka berkata, inna sesungguhnya kami, li milik Allah, wa dan, inna sesungguhnya kami, ila kepada hinya, raji'una orang-orang yang kembali, ulaika mereka itu, ala di atas him mereka, salawatun ampunan, min dari Rabbi Tuhan him mereka, wa dan, rahmatun rahmat, wa dan, ulaika mereka itu, hum mereka, al-muhtaduna orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, itu ayat minggu lalu ya. Sekarang kita baca ayat yang baru hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu putus-putus, setelah itu kita terjemahkan ya. Inna as-safa wa al-marwata min sya'airi Allahi fa man hajja al-baita au i'tamara fa la junaha ala hi an yattawafa bi hima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alimun. Ya, inna artinya sesungguhnya, as-sofa bukit sofa, wa dan, al-marwata bukit marwah ya, sofa marwah untuk sa'i itu ya, bukit sofa bukit marwah ya, min dari, sya'airi siar-siar ya, sya'air ya itu bentuk jamak ya, syiar-syiar ya, Allahi Allah, fa maka man siapa yang hajja dia berhaji ya, man siapa, fa maka man siapa yang hajja dia berhaji, atau i'tamaro dia berumroh ya, i'tamaro dia berumroh, fa maka la tidak ada ya, junaha dosa, maka tidak ada dosa, ala di atasnya ya, an hendaknya, yattawafa ya. Ini makna awalnya adalah bertawaf, tapi yang dimaksud di sini adalah sa'i ya. Ya, yattawafa dia sa'i ya, bi dengan hima keduanya, wa dan man siapa yang tatawwa'a dia melakukan dengan rela ya, tatawwa'a dia melakukan dengan rela ya. Melakukan apa? Khairan kebaikan ya. Fa maka inna sesungguhnya Allah syakirun maha mensyukuri ya.
Syakirun, maha mensyukuri. Alimun, maha mengetahui. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini turun terkait dengan kebingungan kaum muslimin, ya, di Mekah Madinah, ya, pada saat mereka mau melakukan sa'i, ya. Kenapa kok mereka bingung, ya? Karena dalam tafsirnya itu dijelaskan, ya, bahwasanya dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah, ya, sebelum Islam datang, ya, mereka itu biasa melakukan penyembahan terhadap berhala di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah, ya. Jadi dalam tafsirnya dijelaskan bahwa dahulu ada berhala namanya Isaf, ya. Kan ada Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya, berhalanya kan banyak kan gitu, ya. Ada berhala namanya Isaf, itu diletakkan di Bukit Sofa, Isaf. Kemudian ada berhala namanya Nailah, diletakkan di Bukit Marwah. Nah, orang Arab jahiliyah itu terbiasa gitu, ya, melakukan penyembahan antara Sofa dan Marwah untuk menyembah berhala-berhala itu, ya. Nah, sementara Nabi mencontohkan dan memerintahkan pada saat ibadah haji, ya, itu ada yang namanya sa'i, berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah 7 kali itu, ya. Nah, orang-orang kaum muslimin, ya, itu bingung mereka, kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya. Nah, ketika orang-orang itu pada bingung mengadu kepada Nabi, Allah menurunkan ayat ini, gitu, ya. Ini asbabun nuzulnya. Namanya asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat, ya. Allah menurunkan ayat ini, inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah ini merupakan syiar agama Allah, ya, ya. Tanda-tanda, ya, kebesaran agama Allah. Ini syiar Allah, ya, syiar agama kita. Maka kata Allah, faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang berhaji atau berumrah ke Baitullah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya ketika mereka sa'i di antara Sofa dan Marwah itu. Ya, jadi ayat ini menjelaskan itu, ya. Awalnya orang Arab bingung, waduh, ini dulu kami sebelum masuk Islam biasa beribadah antara Sofa dan Marwah, tapi untuk menyembah berhala, ya. Akhirnya mereka gamang, mereka ragu, ya. Maka keraguan itu dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, ya. Ini merupakan syiar agama. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu. Siapa yang berhaji ataupun umrah, maka, ya, dia harus melakukan ibadah sa'i antara Sofa dan Marwah. Tidak ada dosa, malah mendapatkan pahala. Makanya kata Allah, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan kebaikan dengan sukarela, maka Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Ada 2 poin dalam ayat ini yang perlu dipahami. Barang siapa melakukan dengan sukarela sebuah kebaikan, ini 1 poin, maka Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Ini poin yang kedua. Ini maksudnya apa? Di dalam tafsirnya ini dijelaskan, ya, wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati. Ini maksudnya, ya, ada 3 tafsirnya. Yang pertama terkait dengan sa'i antara Sofa dan Marwah itu. Kan sa'i itu kan cuma 7 kali, kan begitu, ya. Ini faman tatawwa'a khairan, siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan. Artinya kalau sa'i, ya,
lari-lari kecil Safa Marwah itu ditambah jumlahnya, seandainya ditambah ya 8, 9 dan seterusnya, ya, maka Allah akan mensyukuri dan mengetahui. Itu nanti kita bahas, ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, maksudnya pertama sa'inya ditambah, tidak hanya 7 putaran tapi 8, 9 dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, makna dari ayat ini, barang siapa dengan sukarela melakukan kebaikan, yang dimaksud adalah barang siapa yang melakukan sa'i dalam ibadah sunnah, ya, haji sunnah, umroh sunnah. Haji sunnah itu maksudnya kita sudah melaksanakan ibadah haji, ya, kemudian kita ada kesempatan berhaji lagi, maka haji yang kedua itu sunnah, gitu kan. Nah, maksud ayat ini adalah begitu, siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan, ya, maksudnya dia haji dan umroh sunnah, kemudian dia bersa'i. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, makna dari ayat ini di dalam tafsir dijelaskan, ini maksudnya adalah amalan sunnah secara umum, tidak ada kaitannya dengan haji dan umroh, ya. Makna yang ketiga dari ayat ini, ya, wa man tatawwa'a khairan, ini maksudnya ibadah sunnah secara umum, ibadah sunnah apa saja, ya, tidak terkait dengan haji dan umroh. Ini makna yang ketiga. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang dengan rela hati, dengan sukacita melakukan kebaikan? Fa innallaha syakirun alim, maka Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Maksudnya apa Allah maha mensyukuri itu? Dalam tafsirnya dijelaskan, artinya Allah akan memberikan pahala yang banyak atas amal yang sedikit. Ya. Fa innallaha syakirun, Allah maha mensyukuri itu artinya Allah akan memberikan pahala yang banyak atas amal yang kita lakukan, sekalipun amal itu sedikit. Balasan amal yang banyak itu juga dijelaskan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan begini, kullu amali ibni Adam, kullu setiap amal ibni Adam, anak cucu Adam, yudha'af, akan dilipat gandakan. Ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Nah, jadi setiap amal kebaikan kita itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Contoh yang 10 kali lipat itu amal apa? Masih ingat? Tilawatil Quran, baca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, man, barang siapa, qara'a, dia membaca, harfan, satu huruf saja, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu, maka baginya hasanatun, mendapat satu kebaikan, wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amthaliha, pahalanya dilipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, ketika kita membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu ada 3 huruf, alif lam mim. Ketika kita membaca alif lam mim, 3 huruf kita baca, 3 kebaikan didapatkan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, berarti kita membaca alif lam mim itu 30 pahalanya. Ya. Ini contoh amal ibadah yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau kita membaca Al-Quran sampai khatam, berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Imam Syafi'i itu pernah menghitung, ya,
jumlah huruf dalam Al-Quran itu ada 1.070.000. Ya. Alif ada berapa, ba ada berapa, ta ada berapa, di total di jumlah mulai dari bismillah sebelum Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, akhir dari surat An-Nas itu ada 1.027.000. Ya. Itu menurut Imam Syafi'i. Ya. Berarti kalau kita membaca sampai khatam, pahalanya berapa? 1.027.000 dikalikan 10. Itu pahalanya. Ya. Jenengan percaya nggak jumlah huruf Al-Quran ada 1.027.000? Kalau saya percaya. Soalnya kalau nggak percaya jenengan hitung sendiri kan begitu ya. Mana sempat kita ngitungnya? Wis percaya saja kan begitu ya. Itu contoh amal ibadah yang pahalanya sampai 10 kali lipat. Lalu contoh yang sampai 700 kali lipat itu apa? Contoh yang sampai 700 kali lipat itu Allah sendiri yang menceritakan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 261. Apa itu? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Infak sodakoh. Kata Allah, mathalu, perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, amwalahum, harta benda mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu maksudnya di jalan yang diridhoi, nyumbang masjid, bikin musola, bangun jalan, memberikan santunan anak yatim, duafa, para janda dan seterusnya. Perumpamaannya kata Allah kamathali habbatin, seperti sebutir biji. Kita infak seperti menanam sebutir biji. Tetapi kata Allah, ambatat, satu butir biji tadi akan menumbuhkan sab'a sanabila, 7 tangkai. Satu biji tanam keluar 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulatin, pada setiap satu tangkai, mi'atu habba, akan keluar 100 biji. Satu biji ditanam, keluar 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 biji. Berarti apa? 100 kali 7 berapa? 700. Ini contoh amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rizkinya dan Allah maha mengetahui. Nah, jadi dalam ayat ini, wa man tatawwa'a khairan, siapa yang dengan rela hati, dengan lapang dada melakukan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, Allah maha mensyukuri, artinya akan membalas dengan pahala yang banyak. Alimun, Allah maha mengetahui, artinya Allah tahu ya kadar pahala yang harus diberikan kepada hambanya yang melakukan kebaikan. Jadi alim di dalam ayat ini maksudnya Allah mengetahui kadar pahalanya berapa ya yang harus Allah berikan sebagai balasan atas amal yang sudah dilakukan. Baik, itu ya. Jadi satu ayat ini seperti itu pengertian dan pemahamannya. Sekarang kita lanjut ya ke ayat berikutnya. Ya. Tadi kita mulai jam 5, berarti sampai jam 6 ya. Ya. Sanggup sampai jam 6 ya? Baik, ya. Kan 1 jam jatahnya ya. Ya. Kita baca selanjutnya. Inna alladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wa al-huda min ba'di ma bayyana hu li an-nasi fi al-kitabi ulaika yal'anu
hum Allahu wa yal'anu hum al-la'inuna illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu ala him wa ana at-tawwabu ar-rahimu. Ya, kita terjemahkan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaktumuna mujarodnya apa? Katama. Ya. Katama itu menyembunyikan. Berarti yaktumuna mereka menyembunyikan. Ma apa yang anzalna telah kami turunkan. Ya. Anzalna telah kami turunkan. Min dari al-bayyinati keterangan-keterangan. Ya. Bayan penjelasan keterangan. Ya. Wa dan al-huda petunjuk min dari ba'di sesudah ma apa yang bayanna kami telah menerangkan hu-nya li bagi anasi manusia fi di dalam Alkitabi kita ulaika mereka itu yal'anu akan melaknat hum mereka Allahu Allah wa dan yal'anu akan melaknat hum mereka al-la'inuna para pelaknat illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu mereka bertobat wa dan aslahu mereka melakukan perbaikan. Aslahu mereka melakukan perbaikan. Ya. Wa dan bayanu mereka menjelaskan. Bayanu mereka menjelaskan. Fa maka ulaika mereka itu atubu aku menerima tobat kata Allah ya. Atubu aku menerima tobat ala di atas him mereka wa dan ana aku Allah at-tawwabu maha penerima tobat ya. Ar-Rahimu maha penyayang. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya. Kecuali mereka yang bertaubat
kemudian mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini maksudnya menjelaskan kepada kita tentang laknat yang terus menerus akan Allah timpakan bagi orang yang menyembunyikan hukum-hukum Allah, orang yang menyembunyikan kebenaran. Di Al-Quran sudah dijelaskan berbagai macam hukum oleh Allah sebagai tuntunan kita dalam hidup, ya. Tetapi kemudian ada yang menyembunyikan, kemudian tidak dijelaskan, kemudian ditutup-tutupi karena kepentingan-kepentingan dunia yang sesaat, maka orang itu akan dilaknat oleh Allah. Tidak hanya Allah yang melaknat, tapi seluruh makhluk Allah yang bisa melaknat itu juga akan melaknatnya, termasuk para malaikat, termasuk manusia, bahkan termasuk binatang-binatang, gitu ya, akan melaknatnya, ya. Ayat ini awalnya sebenarnya ditujukan kepada ahlul kitab. Ingat, ahlul kitab itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ayat ini ditujukan kepada mereka, ya. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kebenaran yang sudah Allah jelaskan di dalam kitab suci mereka. Terutama tentang apa? Tentang diutusnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kitab suci baru namanya Al-Quran, yang menyempurnakan kitab suci yang sebelumnya, kemudian membawa ajaran baru namanya Islam. Mereka menyembunyikan kebenaran itu. Mereka ini yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menyembunyikan kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada mereka, ya. Tetapi ayat ini juga bisa berlaku untuk kita, ya. Kita yang sudah tahu kebenaran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, kemudian kebenaran itu kita ingkari, kebenaran itu kita sembunyikan, kebenaran itu tidak kita sampaikan. Kenapa? Karena ada kepentingan dunia yang kita inginkan, ya. Itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh makhluknya yang bisa melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait dengan hal ini. Kemudian Rasul bersabda, "Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa ditanya tentang satu ilmu namun ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Sudah tahu sesuatu itu hukumnya begini, tapi dia sembunyikan, ya. Karena ada kepentingan dunia yang dia inginkan, maka itu akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga seluruh makhluknya, ya. Kenapa kok seluruh makhluk ikut melaknat? Karena sebaliknya juga begitu. Maksudnya sebaliknya adalah orang yang menyampaikan ilmu itu akan didoakan oleh seluruh makhluknya. Bahkan ikan-ikan di lautan itu mendoakan, ya. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Innal alima," sesungguhnya orang alim, ya, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menyampaikan kebenaran, "la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri." Orang yang menyampaikan kebenaran akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di lautan, ya. Orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, termasuk ikan-ikan di lautan. Hadis ini juga berlaku bagi orang yang mencari ilmu, gitu, ya. Ada di dalam kitabnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, ya, tentang apa namanya adabul alim wal muta'allim, ya. Etika orang mencari ilmu dan etika orang yang menyebarkan ilmu. Itu dijelaskan, ada hadis di sana, ya. Orang yang mencari ilmu seperti kita ini akan diminta ampunan oleh seluruh makhluk Allah, termasuk ikan-ikan di lautan, ya. Jadi kita ini insya Allah yang hadir senantiasa dalam majlis-majlis ilmu itu akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat memohonkan ampunan, bahkan seluruh makhluk Allah termasuk ikan-ikan di lautan
Itu memohonkan ampunan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyebarkan ilmu, menyampaikan hukum Allah, dimintakan ampunan, maka sebaliknya begitu. Orang yang menyimpan ilmu, menyimpan dan menyembunyikan kebenaran, itu akan sebaliknya. Kalau menyebarkan ilmu dimintakan ampunan, kalau menyimpan kebenaran, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga seluruh makhluknya. Ya, makanya qulil haq walau kana murron, kan begitu ya? Sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit, ya. Khususnya untuk orang-orang dekat kita, ya, keluarga kita. Sampaikan kepada anak-anak kita yang melanggar syariat, "Nak, kamu jangan begitu. Karena nanti kalau kamu begitu, nanti bapak yang terkena akibatnya. Bapak yang akan duluan masuk neraka." Anak perempuan tidak pakai jilbab. Nah, jilbab itu syariat, itu wajib hukumnya. Kamu harus pakai. Kalau kamu gak pakai, nanti bapak yang duluan masuk neraka karena bapak tidak mengingatkanmu. Itu kebenaran, harus disampaikan sekalipun pahit. Gitu ya. Ada anaknya pacaran, nah ndak usah pacaran. Pacaran itu haram. Kalau sudah waktunya kamu pasti akan dapat jodoh. Ndak usah khawatir. Nah begitu ya. Karena banyak yang beralasan kalau kita nggak pacaran nanti kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nanti nggak dapat jodoh. Kan begitu ya. Kita sampaikan haram. Gitu. Ndak usah pacaran. Nanti juga kalau ada sudah waktunya, kamu akan dapat jodohnya. Nah, sampaikan kebenaran itu, walau itu pahit, gitu ya. Jangan disembunyikan. Hanya karena kita sayang kepada anak-anak kita, kita sembunyikan hukum-hukum Allah. Ya, hanya karena kita nggak enak sama seseorang, kita sembunyikan hukum-hukum Allah. Jangan, tetap disampaikan. Tapi sekali lagi, cara menyampaikan juga ada etikanya, kan begitu ya. Jangan kasar, jangan asal, sesuai dengan ketentuan. Ya, karena Imam Syafi'i juga mengatakan, seseorang yang menasihati orang lain di hadapan umum itu sebetulnya bukan menasihati, tapi mempermalukan. Ya. Jadi kalau mau menasihati sebaiknya dipanggil atau kita datangi, nggak ada orang, kita sampaikan. Ya. Ketika kita menasihati anak kita yang besar, jangan di depan adiknya, karena dia juga merasa malu, harga dirinya ya, dipermalukan di hadapan adik-adiknya. Nanti adiknya nggak hormat, kan begitu ya. Jadi kakak dipanggil, ya kita bicara secara khusus. Mas, Mbak, jangan begitu. Nanti dicontoh adiknya, itu ndak baik, itu ndak boleh. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya, jangan menasihati di hadapan banyak orang karena itu mempermalukan. Kecuali nasihatnya secara umum, ndak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau nasihatnya khusus kepada seorang tertentu, jangan di hadapan banyak orang. Ya. Itu kata Imam Syafi'i namanya mempermalukan. Itu bukan menasihati, gitu ya. Jadi lakukan dengan cara yang baik, gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kata Allah, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran tadi, ya, terhindar dari laknat Allah, akan diampuni oleh Allah kalau mereka bertobat. Kemudian mereka melakukan perbaikan, kemudian menjelaskan kenapa dulu dia sembunyikan itu. Karena bisa jadi dia menyembunyikan itu tujuannya sebagai strategi dakwah. Kan begitu ya? Kan ada dalam strategi dakwah, tidak harus terlalu vulgar. Tidak harus vulgar, itu bagian dari strategi dakwah. Kan begitu ya? Pada saatnya itu dijelaskan. Supaya menghindarkan kesalahpahaman orang, supaya menghindarkan laknat dari orang. Kan gitu ya? Supaya orang memahami, oh begitu maksudnya, oh ya saya memahami dan saya mohon maaf selama ini salah paham. Nah gitu. Orang-orang yang bertobat, melakukan perbaikan dan menjelaskan kebenarannya, faulaika atubu alaihim, mereka itu aku terima tobatnya, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.